Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya Eka Mei Florensa dan 5 anggota teman saya. Yang pertama ada Stephen Immanuel Kelvin, yang kedua ada Amelia, yang ketiga ada Nining Nurhaliza, yang keempat ada Septiwartika, yang kelima ada Misnawati. Hari ini topik yang akan kita bicarakan mengenai model-model pembelajaran IPA di SD. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola belajar yang diterapkan oleh guru mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Penerapan model pembelajaran di SD agar pola atau struktur pembelajaran lebih teratur dan tak melenceng dari tujuan pembelajaran. Istilah model pembelajaran amat dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, dan teknik. Sedangkan istilah strategi awal mulanya dikenal dalam dunia militer, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Namun demikian, makna tersebut meluas tidak hanya dan pada dunia militer atau olahraga saja, akan tetapi bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Menurut Rusvendi pada tahun 1980, istilah strategi, pendekatan, metode, dan teknik didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi tersebut, yaitu seperti pemilihan materi pembelajaran, penyajian pembelajaran, cara menyajikan pembelajaran, dan sasaran penerimaan materi pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran adalah cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, misalnya dengan mengajar secara ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Yang keempat, teknik mengajar adalah penerapan secara khusus atau metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan media pembelajaran, serta kesiapan siswa. Misalnya, teknik mengajar perkalian dengan perjumlahan berulang. Selanjutnya ada pengertian model-model pembelajaran IPA di SD. Model pembelajaran somatik auditori, visual, intelektual menurut Dewiani tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut. Somatik berasal dari bahasa Yunani yaitu soma yang berarti tubuh. Jika dikaitkan dengan belajar, maka dapat diartikan belajar dengan indera peraba, kinestetik, praktis melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh ketika belajar atau bergerak dan berbuat. Selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual. Merupakan konsep belajar guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong pembelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran picture and picture merupakan model pembelajaran yang kooperatif atau mengutamakan adanya kelompok-kelompok dengan menggunakan media gambar yang diurutkan menjadi urutan logis. Model ini memiliki karakteristik yang inovatif, kreatif, dan tentu saja sangat menyenangkan. Selanjutnya adalah learning cycle atau siklus belajar. Model ini merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis.
Model ini dikembangkan oleh Robert Karpulus dan koleganya dalam rangka memperbaiki kurikulum sains. Ada 5 tahapan dalam learning cycle ini. Yang pertama tahapan pembangkit minat, kedua tahapan eksplorasi, ketiga tahapan penjelasan, keempat tahapan elaborasi, dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Selanjutnya adalah model pembelajaran Children Learning and Science. Model ini merupakan model pembelajaran yang berusaha mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam pembelajaran serta merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil pengamatan, observasi, atau mencermati buku teks. Ada 4 tahapan dalam model pembelajaran ini. Yang pertama tahapan orientasi, yang kedua pemunculan, ketiga penyusunan ulang gagasan, dan yang terakhir adalah penerapan gagasan. Selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Model experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Dalam hal ini, experiential learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajaran mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Experiential learning dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai sesuatu berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus mengalami perubahan guna meningkatkan keefektifan dari hasil belajar itu sendiri. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan 3 cara. Yang pertama, mengubah struktur kognitif siswa, yang kedua mengubah sikap siswa, dan yang ketiga adalah memperluas keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran langsung. Nah, pembelajaran langsung ini dirancang secara khusus untuk mengembangkan pembelajaran siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklarasi yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Poin selanjutnya, model pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, pembelajaran ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Howard Burroughs pada awal tahun 70-an dalam pembelajaran ilmu medis Southern Illinois University School of Medicine yang pengembangan dari MC Masters dalam kurung Burroughs 1980 dalam Karim tahun 2007 yang menjelaskan bahwa pembelajaran berdasarkan masalah ini merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah ini merupakan suatu pengembangan kurikulum dan model pembelajaran. Poin yang selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Konsep pembelajaran ini adalah menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh sehingga terciptanya masyarakat belajar. Nah, agar dapat memungkinkan siswa untuk tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Selanjutnya ada model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini adalah pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi tertentu. Tema adalah suatu bidang yang luas yang menjadi fokus pembahasan dalam pembelajaran. Nah, setelah pengertian dari model-model pembelajaran tadi, selanjutnya adalah tahap-tahap dari model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran somatik auditory visual intelektual atau disingkat dengan SAVI. Tahapnya yang pertama adalah persiapan. Tujuan tahapan ini adalah untuk menimbulkan minat para peserta didik, memberikan mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Yang kedua, penyampaian. Tujuan tahapan ini adalah membentuk pembelajar atau peserta didik menentukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Yang ketiga, pelatihan. Tujuan tahap ini adalah membantu peserta didik
mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Yang keempat, penampilan hasil. Nah, tujuan tahap ini membentuk peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan terus meningkat. Poin selanjutnya adalah komponen dari model pembelajaran konstekstual. Komponen yang pertama adalah konstruktivisme, yaitu membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal. Yang kedua, inquiry adalah proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, dan siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, questioning atau bertanya. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang keempat, learning community atau masyarakat belajar, yaitu bekerja sama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Yang kelima adalah modeling atau pemodelan, yaitu proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan juga belajar. Yang keenam ada reflection atau refleksi, yaitu cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. Dan yang terakhir adalah authentic assessment, yaitu penilaian yang sebenarnya. Ya, prinsip dasar pembelajaran picture and picture menurut Johnson & Johnson dalam Trianto tahun 2009 halaman 281. Prinsip dasar dalam model pembelajaran cooperative picture and picture adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok atau siswa harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok atau siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antaranya anggota kelompoknya. Yang keempat, setiap anggota kelompok atau siswa akan dikenai evaluasi. Yang kelima, setiap anggota kelompok atau siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Yang keenam atau yang terakhir, setiap anggota kelompok atau siswa akan dimintai pertanggungjawaban secara individual materi yang ditangani dalam kooperatif. Ya, selanjutnya tahap-tahap learning curve. Yang pertama, tahap pembangkitan minat, yaitu tahap awal dari siklus belajar. Yang kedua, tahap eksplorasi, yaitu dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 2 sampai dengan 4 siswa, kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Yang ketiga, tahap penjelasan, yaitu guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan kalimat pemikiran sendiri. Terus yang keempat, tahap elaborasi, yaitu membantu siswa membangun pemahaman yang lebih luas tentang konsep yang lebih diterangkan. Yang terakhir, tahap evaluasi, yaitu mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam menerapkan konsep baru. Selanjutnya, model pembelajaran Children Learning in SCAN atau CLIS. Yang pertama, tahap orientasi, yaitu untuk memusatkan perhatian siswa. Orientasi dapat dilakukan dengan cara menunjukkan berbagai fenomena yang terjadi di alam. Yang kedua, tahap pemunculan gagasan, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk memunculkan gagasan siswa tentang topik yang dibahas dalam pembelajaran. Yang ketiga, tahap penyusunan ulang gagasan, yaitu siswa mendiskusikan jawaban dalam masing-masing kelompok kecil sambil melakukan kegiatan praktikum. Hasil diskusi ditulis dengan selembar kertas dan dijelaskan oleh seorang siswa pada setiap kelompok. Melalui diskusi ini, siswa bisa mengungkapkan kembali dan saling bertukar gagasan. Yang terakhir, tahap penerapan gagasan, yaitu siswa dibimbing untuk menerapkan gagasan baru yang dikembangkan melalui percobaan atau observasi ke dalam situasi baru. Tahap mengkaji ulang perubahan gagasan, siswa perlu diberi umpan balik oleh guru untuk memperkuat konsep
ilmiah tersebut. Ya, selanjutnya model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Model experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Dalam hal ini, experiential learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajaran mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Eksperimental dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai sesuatu berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus mengalami perubahan guna meningkatkan keefektifan dan hasil belajar itu sendiri. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan 3 cara, yaitu mengubah struktur kognitif siswa, yang kedua mengubah sikap siswa, dan yang ketiga memperluas keterampilan siswa yang telah ada. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah, karena apabila salah satu elemen tidak ada, maka kedua elemen lainnya tidak akan efektif. Prosedur pembelajaran dalam experiential learning terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan pengalaman nyata. Yang kedua, tahapan observasi refleksi. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Yang selanjutnya, model pembelajaran langsung, yaitu pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan pembelajaran siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklarasi yang terstruktur dengan baik dan baik dipelajari selangkah demi selangkah. Sintak model pembelajaran langsung adalah yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kelima, memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Baik, yang berikutnya tahapan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Yang berikutnya, macam-macam teknik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, metode STAT atau Student Teams Achievement Division. Ialah salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode Jigsaw. Ialah pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Yang ketiga, metode TGT atau Teams Games Tournament. Ialah tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda. Yang berikutnya, keunggulan pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran lebih mudah memahami apa dan mengapa mereka belajar. Yang kedua, hubungan antara konten dan proses lebih jelas. Yang ketiga, mempercepat transfer konsep lintas bidang studi. Yang keempat, belajar secara mendalam dan meluas. Yang kelima, penggunaan waktu efektif. Yang keenam, mengembangkan sikap positif. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.